Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini tepat 2 minggu sejak saya membuat uji coba menumbuhkan cutting atau stek dari pohon jambu air. Sekarang kita akan sama-sama melihat bagaimanakah hasil dari proses yang kita lakukan 2 minggu lalu. Yang pertama ini dengan media larutan B1. Kondisi batangnya masih hijau. Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda adanya penyerapan nutrisi yang baik dari bagian dasar dari stek, dimana bagian dasar dari batang atau stek ini menyerap nutrisi dari larutan B1. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah, ini di bagian bawah sudah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan akar. Sekarang mari kita coba angkat stek ini dari medianya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri di bagian pangkal stek sudah terlihat ada tumbuh akar berwarna putih. Kondisinya sangat bagus. Jadi jumlah akar yang tumbuh sangat baik sekali, dan batangnya kita lihat masih hijau. Kita coba lagi yang satunya. Nah, ini sama, tumbuh akar juga, kondisi batang masih hijau. Dan untuk yang stek yang paling kecil ini gagal ya, coklat membusuk. Mungkin karena terlalu dipaksa menggunakan stek yang terlalu muda. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bagian ruasnya ini ada tumbuh calon daun ya. Di situ kelihatan kecil sekali. Jadi ini membuktikan bahwa pertumbuhannya sangat bagus. Sekarang kita coba lihat untuk yang di larutan Biozi. Bagaimanakah hasilnya? Apakah baik seperti di larutan B1? Mari kita buka terlebih dahulu bagian pengikatnya. Oke, plastiknya sudah kita angkat. Kita lihat dulu di bagian batang masih hijau. Ini menunjukkan bahwa batang steknya masih survive atau bertahan. Tetapi untuk stek yang agak kecil ini kurang baik ya, sudah coklat dan tidak tumbuh akar. Lalu kita lihat lagi stek yang lain. Nah, ini kita angkat, kita lihat bagian pangkalnya belum tumbuh akar. Dan kita lihat lagi yang paling kecil ini sama ya, tidak tumbuh akar tapi ada daunnya sedikit. Jadi menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan atau perkembangan daun. Namun akarnya masih belum tumbuh ya. Ini hanya daun saja, guys. Daunnya ini mengalami perkembangan. Artinya stek ini menyerap nutrisi dan bisa menumbuhkan bagian daun. Untuk membantu pertumbuhan bagian akarnya, jadi yang stek pada larutan Biozi saya lanjutkan di larutan B1 agar bisa melanjutkan pertumbuhan bagian akarnya. Oke, langkah selanjutnya untuk stek yang sudah tumbuh akarnya ini akan kita lanjutkan di media tanah. Nah, ini guys, jadi untuk melanjutkan pertumbuhan dari stek ini, saya langsung memindahkan pada media berisi tanah. Di sini saya gunakan pot dari tanah liat dan menggunakan media tanah gembur dan subur. Jadi jangan menggunakan tanah yang terlalu padat atau keras, karena perakarannya masih belum terlalu kuat. Jadi media tanamnya jangan terlalu becek agar perakarannya tidak
membusuk. Untuk media yang bagus yaitu menggunakan media sekam bakar atau sekam mentah dicampur dengan tanah dengan komposisi 1:1. Oke guys, setelah tadi kita melihat bersama-sama hasil dari penyemaian di larutan B1 dan BioZ. Selanjutnya kita akan sama-sama melihat bagaimanakah hasil di media tanah. Nah, di depan kita ini sudah bisa dilihat bagaimanakah hasil semai stek di media tanah. Dimana sebelum ditancapkan di media tanah, untuk yang stek sebelah kiri kita celupkan terlebih dahulu di larutan B1, dan yang sebelah kanan atau yang batang berwarna kecoklatan ini kita lakukan di larutan BioZ. Bisa terlihat sendiri bagaimanakah perbedaan dari penggunaan kedua larutan jika ditancapkan di media tanah. Untuk yang BioZ ini pertumbuhannya terlihat agak kurang baik ya, walaupun di sini menunjukkan ada tunas hijau di bagian batangnya. Ini sudah ada tanda-tanda pertumbuhan tapi agak lambat. Untuk perakarannya belum bisa dilihat ya, karena berisiko untuk membongkar medianya. Takutnya akarnya nanti putus. Nah, ini yang BioZ. Untuk yang dicelupkan di larutan B1 terlihat sangat segar ya guys. Batangnya masih hijau dan menunjukkan pertumbuhan daun yang sangat banyak. Kondisinya sangat segar sekali yang menggunakan B1 dibandingkan dengan penggunaan BioZ, hanya menunjukkan tanda-tanda akan tumbuh tunas baru pada masing-masing ruasnya. Namun ini masih belum menunjukkan bahwa pertumbuhannya cukup baik, di mana waktu penyemaian sudah berlalu selama 2 minggu. Oke guys, jadi di sini bisa disimpulkan perbedaan penggunaan BioZ dan larutan B1 dalam menumbuhkan stek. Jadi menurut saya di sini penggunaan larutan B1 atau vitamin B1 ini sangat baik atau lebih cocok diterapkan untuk menumbuhkan stek, terutama pada stek jambu. Mungkin di video selanjutnya akan saya lakukan uji coba pada tanaman-tanaman jenis lainnya, misalnya nangka atau mangga. Nanti kita akan coba teliti atau uji coba. Jadi untuk penggunaan BioZ sendiri ini berarti lebih cocok untuk membantu menyuburkan tanaman yang sudah hidup atau sudah besar. Oke guys, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.